bersyukur atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, damai di hati. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan petugas ibadah saat ini menyampaikan selamat pagi dan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ibadah saat ini menggunakan tata ibadah bentuk Hari Kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11. Kadim Pendeta Kristina Intuang Sumolang, Sarjana Teologi. Untuk itu, selamat beribadah dalam kerinduan dan harapan agar ibadah dari rumah masing-masing senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Agungkan kuasa namanya, ayat 1 dan ayat 4. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang melupakan derita penamaan,
Jemaat disilahkan duduk. Marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Allah yang pengasih lagi penyayang, yang panjang sabar dengan segala perbuatan yang kami lakukan sebagai umat manusia yang kerap kali mengecewakan hati Tuhan. Ketika dalam praktek hidup kami banyak kali meragukan kuasa firman-Mu yang telah sejak awal ada, bahkan yang berisi kebenaran-kebenaran yang hakiki. Kami lebih banyak memberi telinga kami untuk mendengarkan dongeng, mendengarkan berita-berita yang menyesatkan, yang kemudian kami menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang kemudian meresahkan banyak orang. Sementara hal di mana kebenaran firman-Mu enggan kami ceritakan, enggan kami sampaikan, enggan kami saksikan kepada banyak orang, yang olehnya orang sebenarnya boleh mengetahui, orang boleh mengenal siapa Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan manusia. Maka untuk pengelanggaran dan dosa yang kami buat kepadamu ya Tuhan Allah, dalam pikiran, perkataan, bahkan yang kami nyatakan dalam perbuatan kami hari demi hari, yang merusak relasi kami dengan orang lain, baik itu dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan kakak beradik, dengan sanak saudara, rekan sekerja, teman dan sahabat, siapapun itu yang pernah bersinggungan dengan kami, yang kemudian merasa kecewa, merasa tersakiti, merasa teraniaya, merasa ditindas oleh karena perkataan dan perbuatan kami, ampunkanlah kami dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk menyerukan nama-Mu, memohon belas kasihan dan pengampunan dosa. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami, penebus manusia dan dunia dari kungkungan kuasa dosa dan maut. Dengarkanlah pengakuan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah, Roma 8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jemaat diundang kita sekalian untuk berdiri. Marilah dengan berbalas-balasan kita mengungkapkan pujian kita kepada Allah berdasarkan Mazmur 47 ayat 2 dan 3, ayat 6 sampai ayat 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, yang telah berfirman bagi kami semua, yang oleh firman itu pun segala sesuatu ada. Maka dalam iman kami percaya, firman itu juga yang akan memelihara iman, percaya, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu ketika kami harus menghadapi berbagai ujian, pergumulan, bahkan sukacita di dalam kehidupan. Maka di hari peringatan kenaikan Yesus Kristus di sorga, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman. Buatlah kami mengerti dan memahami apa mau Tuhan bagi kami, tetapi juga yang memakai hamba-Mu untuk mewartakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Diundang jemaat untuk berdiri.
Perikop bacaan kita saat ini diberikan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Zaman sekarang ini kita semua bergumul dengan banyak sekali berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ketika pandemi global masih menjadi headline news, tidak sedikit orang yang coba memanfaatkan situasi dengan menyebar berita hoax tentang penyakit ini. Hal tersebut sangat berdampak teristimewa ketika dikucilkannya orang yang sudah dinyatakan positif, tidak terkecuali keluarga mereka. Sampai pada tidak diterimanya jenazah pasien penderita penyakit tersebut untuk dimakamkan di pekuburan warga. Ada yang menolak sampai melempari mobil jenazah dengan batu dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya. Sehingga tenaga kesehatan bekerja sama dengan pemerintah terus berupaya memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang penyakit tersebut. Yang sangat disesalkan, ketika ada begitu banyak orang yang menerima setiap informasi tanpa mencerna, tanpa mencari tahu dari berbagai sumber. Ada istilah yang dipakai cek, recheck, dan cross check.
Tapi kemudian banyak orang jadi pembawa berita kesesatan dan merugikan orang lain. Sangat disayangkan, berita-berita yang tidak jelas sumbernya itu sangat mudah dipercayai oleh orang dibanding dengan fakta yang terjadi dan yang dapat dipastikan kebenarannya. Hal yang sama pun terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, yang sampai saat ini masih saja ada orang yang meragukan dan menganggap itu sebagai berita hoax. Masih ada sekelompok orang yang coba membantah kebenaran yang hakiki tersebut dan memutarbalikkan fakta kebenaran kitab suci. Akan tetapi, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kenaikannya ke sorga merupakan pembuktian akan kemahakuasaannya yang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu kematian dan kebangkitannya. Bagaimana ia menyatakan kekuasaannya tersebut yang mengatasi langit dan bumi, kematian dan kehidupan. Hal ini pun meneguhkan iman kepercayaan kita bahwa kita menyembah Yesus Kristus yang hidup untuk selama-lamanya. Sehingga pembelajaran kita yang pertama yang kita dapat dari peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah berita ini benar dan patut untuk didengar dan diketahui oleh semua orang, bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang hidup. Hal yang kedua, belajar dari bacaan firman Tuhan kita saat ini. Ketika sebelum peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga, ada berulang kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan untuk sekedar menunjukkan bahwa ia sudah bangkit, ia hidup, tetapi juga untuk menguatkan dan mempersiapkan mereka untuk sebuah tugas yang besar. Ketika dalam bacaan ini ada yang bertanya, maukah Tuhan memulihkan kerajaan Israel saat ini? Yesus hanya memberi jawab bahwa kairosnya Tuhan tidaklah sama dengan manusia. Tuhan Allah punya waktu yang ia tetapkan. Kapan ia akan bertindak sesuai dengan kairosnya itu? Pada bagian ini dapat dikatakan bahwa para murid belum sepenuhnya memahami segala maksud dari penggenapan yang sementara dikerjakan oleh Yesus Kristus. Fokus mereka adalah pemulihan secara politis. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Yang penting di sini adalah bagaimana para murid harus mempersiapkan diri mereka untuk menerima kuasa, yaitu Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Karena sesudah peristiwa kenaikan Yesus Kristus, ada tugas besar yang menanti mereka. Dikatakan dalam bacaan kita saat ini bahwa mereka harus menjadi saksi Kristus, dimulai dari tempat di mana mereka berada, yaitu di Yerusalem, diperluas di seluruh provinsi Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Penting diamati di sini bahwa kota Samaria yang biasanya dihindari oleh orang Yahudi juga disebutkan. Dengan demikian, itu menjadi satu pertanda bagi kita sekalian bahwa tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Di sini kita melihat bahwa penginjilan bukanlah sesuatu yang boleh atau tidak boleh. Tugas memberitakan Injil adalah sebuah keharusan.
Hal itu juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pembelajaran dan koreksi bagi kita yang hidup di masa sekarang ini. Manakala orang lebih cepat untuk menerima berita-berita hoax dibandingkan kebenaran firman, harus jujur kita akui, sebelum peristiwa COVID-19 ini terjadi, berapa banyak orang Kristen KTP yang hanya beragamakan Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Tuhan. Punya waktu yang panjang untuk melihat berita dan peristiwa yang terjadi di berbagai pelosok negara, tetapi cepat jenuh dan bosan ketika firman Tuhan disampaikan. Berapa banyak orang yang lebih memilih tinggal di rumah ketimbang datang beribadah di gereja atau persekutuan-persekutuan ibadah di Kolom maupun di Bipra. Berapa banyak orang yang hanya terus berpikir dan bertanya tentang pekerjaan, tentang bisnis dan lain-lain, berusaha keras untuk membangun kerajaan dunia sehingga mereka lupa akan kerajaan Allah yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dibangun. Lupa bahwa ada tugas besar yang menanti untuk kita lakukan secara konkret. Terlalu banyak orang Kristen yang melupakan tugas untuk bersaksi bagi dunia, untuk terlibat di dalam dunia, melakukan segala sesuatu demi pemulihan dunia. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita tentang kepedulian bagi alam dan bagi sesama demi keutuhan ciptaan. Oleh karena itu, kita jangan salah fokus dengan kondisi sekarang ini. Seperti para murid yang hanya menatap ke langit dan melihat kepergian sang guru mereka. Mereka kemudian disentakkan dan diingatkan oleh dua orang yang berpakaian putih akan tugas dan tanggung jawab mereka. Keadaan sekarang ini pun menyentak dan mengingatkan kita bahwa ada tugas penting yang harus kita lakukan bersama. Manfaatkan situasi yang ada untuk memberitakan kepada dunia bahwa di saat manusia dengan segala kekuatannya tidak bisa melakukan apa-apa, maka di saat itulah Allah dengan segala kekuatan dan kemahakuasaannya turun tangan untuk melawat umat yang Ia kasihi. Bersamaan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga saat ini, sebagai warga Gemim, kita juga memperingati Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Kita bersyukur di tengah kondisi saat ini ada banyak sekali perempuan dan ibu rumah tangga yang semakin produktif melakukan banyak hal yang positif. Bukan hanya mengurus rumah tangga, tapi juga bersama suami berpikir keras bagaimana untuk caranya bertahan di masa-masa yang sukar ini. Kita terpanggil untuk tetaplah bertekun dalam doa, firman dan kerja, mengusahakan segala sesuatu yang baik. Yakinlah bahwa kita mampu melewati masa-masa sukar ini dalam pertolongan dan perkenanan Tuhan. Maka selamat memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kasih setianya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan semua orang percaya, kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Marilah saat ini kita akan memberikan persembahan, nats persembahan kita dalam Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan betapa banyaknya. Sama saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Dengan penuh syukur, kami hampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa kami di sorga. Karena kami sungguh merasakan apa yang boleh kami alami sampai saat ini semua karena anugerah.
Kendati pun di tengah situasi dan kondisi yang masih harus beribadah di rumah, kami masih diperkenankan Tuhan ada di perayaan hari kenaikan Yesus Kristus yang bersamaan dengan hari persatuan wanita kaum ibu Gereja Masihi Injili di Minahasa. Masih ada kesehatan dan kekuatan, masih ada kemampuan, masih ada waktu dan kesempatan untuk kami beribadah di rumah masing-masing. Maka berkenanlah Engkau menguduskan persekutuan yang telah terbangun. Ketika mesbah Tuhan boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir, bahkan Engkau memberkati kami. Ketika peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dalam pembacaan kami saat ini mengingatkan lagi kami akan sebuah tanggung jawab besar yang harus kami kerjakan, memberitakan Injil ke seluruh pelosok negeri, bukan hanya lewat khotbah mimbar seperti ini, tetapi juga dimanapun kami berada dengan menggunakan berbagai alat dan media yang sederhana bahkan yang canggih sekalipun. Kami bersyukur karena di zaman sekarang ini firman Tuhan akan semakin mudah tersampaikan lewat media-media sosial, lewat kecanggihan teknologi, sehingga ada begitu banyak jiwa yang tadinya belum mendengarkan Tuhan bisa dijangkau dengan multimedia ini. Kendati pun masih banyak tempat-tempat yang terbatas untuk menikmatinya, tetapi kami bersyukur karena Tuhan memakai gerejamu, termasuk gereja Masihi Injili di Minahasa, untuk kiranya mengutus tenaga-tenaga misionaris yang bersedia diri untuk pergi dan menjangkau jiwa-jiwa, baik itu yang ada di Sulawesi Utara, bahkan yang ada di luar Sulawesi Utara, bahkan di tempat-tempat yang jauh, di pedalaman-pedalaman daerah. Bapa yang di sorga, peliharalah akan mereka, kuatkan dan mampukan para tenaga misionaris dimanapun itu, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ketika ada begitu banyak orang terpanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan berita yang benar, berita yang hakiki, berita yang tidak pernah mengandung kebohongan, berita yang sungguh menyelamatkan banyak orang. Maka berkatilah kami semua yang tetap rindu untuk melakukan itu, termasuk di dalamnya pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Kinamang. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam bentuk pelayanan apapun, semua itu dalam rangka kami mau menyatakan betapa kami punya Allah yang luar biasa. Kami menyembah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan gerejamu untuk terus mewartakan berita-berita keselamatan, baik lewat khotbah mimbar, lewat pemberitaan firman, tapi juga lewat pelayanan diakonial lainnya, yang kemudian orang akan menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Maka biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan memakai gereja Masihi Injili di Minahasa, memakai gereja-gereja Tuhan untuk semakin dahsyat lagi menyampaikan berita firman-Mu, sehingga jiwa-jiwa yang tadinya haus dengan Engkau, jiwa-jiwa yang tadinya tidak pernah mendengarkan nama-Mu, mereka akan mendengar, mereka akan dikuatkan, mereka akan dibangun, mereka akan dipulihkan, dan mereka akan menyerukan nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati badan pekerja Majelis Sinode Gemim, badan pekerja Majelis Wilayah, dan badan pekerja Majelis Jemaat yang tetap berupaya di tengah kondisi dan keadaan sekarang ini tetap melayani pekerjaan Tuhan. Teristimewa badan pekerja Majelis Jemaat yang ada di Gemim Kinamang,
Pendeta Christine W. Kentanor, Sarjana Teologi sebagai Ketua BPMJ, seluruh perangkat Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan-pelayanmu, baik Syamas Penatua, pendeta, bahkan mereka yang engkau hadirkan sebagai UPK yang ada di kolom 1 sampai kolom 7, tim doa, komisi pelayanan doa dan penginjilan, kelompok fungsional lansia, mereka yang engkau pakai untuk menjadi kostor dan pegawai kantor gereja, mereka yang engkau hadirkan untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai tenaga IT, bahkan prokantor dan keyboardis yang ada. Engkau lihat pemberian diri ini Tuhan, biar kiranya lewat pelayanan kami nama Tuhan tetap dimuliakan. Orang akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di setiap pelayanan yang dilakukan. Maka kuduskanlah semua itu menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat Kinamang, tetapi juga bagi setiap orang yang boleh melihat, menikmati, mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tidak terkecuali semua petugas yang telah engkau hadirkan untuk melayani pekerjaan Tuhan di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini. Koordinator ibadah, petugas-petugas kolom 1 sampai kolom 3, prokantor dan pembawa musik, tim IT yang ada, pegawai gereja dan kostor. Tuhan Allah berkati pemberian diri dari saudara-saudara kami ini. Biar kiranya pelayanan yang kami lakukan di saat ini semua dikenan oleh-Mu. Bahkan akan semakin ada kemajuan dari waktu ke waktu ketika sampai saat ini. Bahkan untuk waktu-waktu yang belum ditentukan, kami masih harus beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan multimedia yang ada. Tuhan, kuduskan semua peralatan yang kami pakai, baik saat ini maupun di setiap peribadatan lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan, yang juga boleh memakai pemerintah, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, terangilah bangsa dan negara kami dengan cahaya kasih-Mu. Lindungilah bangsa dan negara kami dalam kuasa perlindungan-Mu. Sejahterakanlah kami di tengah kondisi dan keadaan saat ini menurut hikmat-Mu. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari kehancuran. Pimpin kami agar kami mampu menjadi bangsa yang saling menghargai, saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Maka untuk semua pemimpin bangsa kami yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai yang ada di pelosok-pelosok daerah, Engkau berkati semua Bapa. Biar kiranya mereka diberikan hikmat dan bijaksana dari sorga. Mereka boleh lakukan tugas pelayanan mereka dengan baik dan benar. Mereka menjadi alat berkat untuk seluruh masyarakat yang ada. Kendati pun kami sungguh sadari, baik presiden, wakil presiden dan semua jajaran menteri, para gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dan semua jajaran pemerintah yang ada, termasuk di dalamnya TNI dan Polri, terus mengupayakan segala sesuatu untuk kebaikan bersama seluruh masyarakat yang ada, termasuk di dalamnya masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan yang ada di Kota Manado lebih khusus. Tuhan, di tengah kondisi dan keadaan saat ini, jaga dan lindungilah kami. Berikanlah rahmat dan karunia-Mu, agar supaya mereka boleh memimpin kami bala rakyatnya dengan baik dan benar. Segala kebijakan-kebijakan yang diambil semua mampu dilakukan dengan baik demi kesejahteraan bersama. Pun ketika kami harus menghadapi pandemi global COVID-19 ini, kami tetap diberikan ketekunan, kesabaran. Manakala himpitan ekonomi, ketiadaan pekerjaan membuat kami harus merintih, berteriak, memohon. Ada begitu banyak kekurangan yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah terus berupaya, berpikir keras dan bertindak untuk bagaimana
semua masyarakat tetap bisa menikmati keadaan yang baik sekalipun di masa sulit ini. Jangan biarkan ada orang-orang tertentu yang coba memanfaatkan kondisi ini dengan mengambil apa yang bukan menjadi hak milik mereka. Jangan biarkan ada kepentingan-kepentingan politis di dalamnya, sehingga benar-benar kami mampu melayani bukan demi kekuasaan, bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati sebagai hamba. Taruhkanlah itu kepada semua pemimpin kami, tetapi juga kepada semua masyarakat yang ada, agar supaya kami pun tetap sabar dalam menghadapi semua ini. Keadaan ini tidak akan memicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis, mengakibatkan meningkatnya kriminalitas di berbagai bidang. Tapi ajar kami untuk memanfaatkan kondisi dan keadaan ini dengan berlaku baik, dengan semakin bertekun di dalam doa dan permohonan, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang mampu untuk membebaskan kami dari pergumulan yang kami alami saat ini. Kalau di masa lalu kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang menuntun kami melewati segala bentuk keadaan, maka kami yakin untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tangan yang sama, yang kuat, yang perkasa akan menghantar kami untuk terus berjalan dalam iman. Bagi semua mereka yang saat ini harus ada di garda terdepan, baik itu tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para medis, semua yang menopang di bidang kesehatan, termasuk para relawan, Tuhan, amat sangat mudah mereka terkontaminasi dengan penyakit ini. Tetapi demi alasan kemanusiaan, karena tugas dan tanggung jawab yang telah mereka emban, mereka harus lakukan itu. Maka jaga, lindungilah mereka Tuhan. Peliharalah mereka, kuatkanlah sistem imun dalam tubuh mereka, sehingga kesehatan, kekuatan tetap mereka miliki sekalipun waktu, tenaga, pikiran mereka terkuras habis untuk pekerjaan ini. Mereka tidak bisa lagi melayani keluarga mereka dengan sebagaimana mestinya, karena mereka harus menghabiskan waktu mereka lebih banyak di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di tempat-tempat kesehatan. Maka Tuhan, jaga, lindungilah mereka, peliharalah akan mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, tapi juga beri mereka sukacita dan damai sejahtera, sehingga Tuhan, mereka pun tetap dengan syukur lakukan tugas mereka, kendati pun banyak tantangan, banyak pergumulan. Terlebih bagi kami semua masyarakat yang ada di Manado, Sulawesi Utara, bahkan yang ada di Indonesia, tolonglah kami, beri kami kesadaran Tuhan, sadar untuk bersih-bersih diri, sadar untuk memproteksi diri kami, sadar untuk tidak berkeliaran dengan urusan-urusan yang tidak jelas di luar rumah. Biar kiranya dengan hikmat yang ada, kami mampu mengendalikan diri kami, sehingga tidak akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Dan yang terutama juga kami memohon Bapa, berikanlah kami petunjuk-Mu, sehingga semua yang berkompeten dalam bertugas untuk mencari vaksin dari virus ini, Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan menganugerahkan mereka hikmat, pengetahuan dan akal budi, sehingga lewat mereka lah kasih-Mu dinyatakan bagi sekalian kami. Ketika nantinya sesuai waktu Tuhan, akan ada obat yang ditemukan yang kiranya tepat untuk menangkal virus ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau maha mendengar dengan permohonan kami. Untuk segala seruan dari umat-Mu, tiada pernah Engkau tutup telinga dan berpangku tangan. Senantiasa Engkau mendengar. Tapi kami percaya Engkau punya waktu yang indah untuk menjawab itu sesuai kehendak-Mu.
Berkati persekutuan jemaat Gemim Kinamang yang dalam peribadatan ini boleh menyatakan syukur persembahan. Kuduskan apa yang telah kami beri. Ingatkan kami Bapa bahwa apa yang kami punya semua berasal daripadamu. Kami terpanggil untuk berbagi dengan pelayanan, dengan pembangunan yang ada di Jemaat Gemim Kinamang. Karena apa yang kami berikan di setiap persembahan, di setiap peribadatan, itu semua nantinya juga akan dipakai untuk pelayanan, bahkan akan dinikmati oleh semua Jemaat Gemim Kinamang, tetapi juga oleh jemaat-jemaat lain yang membutuhkan. Jadikanlah kami saluran berkat Allah dalam segala tugas kerja, bahkan usaha kami. Engkau berkati semua jemaat Gemim Kinamang, baik yang masih baik, kanak-kanak, pemuda, remaja, orang dewasa, orang-orang tua, bahkan yang sudah lanjut umurnya. Mereka yang di kesempatan ini boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat ketambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun pernikahan, dikuduskan semua oleh Tuhan. Kasih setiamu akan memperlengkapi sukacita mereka. Bagi saudara-saudara kami, anak-anakmu yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, Tuhan, Engkau berkati bagi anak-anak sekolah, sekalipun mereka harus melakukan itu di rumah masing-masing. Biar kiranya segala sesuatu dimudahkan oleh Tuhan. Bahkan bagi orang tua, diberikan kesabaran, kesukacitaan untuk mengajarkan anak-anak, untuk membantu pembelajaran anak-anak kami. Dan kami yakin masa depan anak-anak Tuhan ada di dalam tangan kasih-Mu. Kalau Engkau dapati ada di antara jemaat-Mu yang sakit, berkenan Engkau pulihkan, berkenan Engkau jamah sesuai dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur dan permohonan kami. Semuanya kami serukan hanya di dalam persekutuan dengan-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, diundang kita sekalian untuk berdiri. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia terlangkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku.
Maranatha. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.